Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini kita kembali diberi nikmat untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dimudahkan untuk berada lagi dalam majelis yang mulia ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nikmat dan memberikan kita keistiqomahan agar kita bisa terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Di kesempatan subuh hari ini kita akan melihat renungan ayat kembali saking surat Ali Imran ayat 93. Saking surat Ali Imran ayat 93, yaitu tentang makanan yang diharamkan bagi Bani Israel. Makanan yang diharamkan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala al-Taurah qul fa'tu bit-Taurati fadluha in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap makanan itu asalnya halal bagi Bani Israel kecuali apa yang Bani Israel tadi, yaitu Israel haramkan untuk dirinya sendiri sebelum Taurat itu diturunkan. Kemudian datangkanlah Taurat, fatluha, bacalah, in kuntum shadiqin, agar kalian menjadi orang-orang yang benar, agar kalian menjadi orang-orang yang jujur. Maka di sini para jamaah sekalian, dahulu di kalangan Bani Israel asalnya kalau kita lihat dari ayat ini makanan itu halal kecuali apa yang Israel itu haramkan untuk diri mereka sendiri. Dan yang dimaksudkan dengan Israel, kalau Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub. Yakub itu keturunan dari Nabi Ishak. Ishak itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu yang pertama Ishak, yang kedua adalah Ismail. Nah, Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini yang kita sebut dengan Israel. Dan Yakub itu kalau secara bahasa artinya itu adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, dalam ayat ini diterangkan bahwasanya makanan tadi itu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang Israel itu haramkan untuk dirinya sendiri sebelum Taurat itu turun. Berarti ada makanan yang halal dan ini adalah hukum asalnya, dan ada makanan yang mereka haramkan sendiri. Apa yang diharamkan oleh Bani Israel atau oleh Israel itu sendiri diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 146. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dzi dzufurin. Dan bagi orang-orang Yahudi kami haramkan bagi mereka untuk memakan hewan yang punya kuku. Hewan yang punya kuku. Contohnya apa? Sapi? Ya, sapi termasuk di sini. Dilanjutkan wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi asmin. Dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Dikatakan di sini, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan kambing kecuali yang melekat di punggungnya atau yang ada dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulangnya. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sesungguhnya kami itu maha benar. Maka dilihat di sini
Setiap hewan yang berkuku itu diharamkan pada Bani Israel. Setiap hewan yang punya kuku itu diharamkan bagi Bani Israel. Ada situ sapi, ada situ kambing. Dahulu ini diharamkan untuk mereka. Terutama di sini diharamkan itu adalah lemaknya. Jadi lemaknya syuhumahuma, ya, lemaknya itu diharamkan. Lemak itu bahasa Jawanya apa ya? Gajihnya itu diharamkan untuk sapi dan kambing tadi. Ya, untuk sapi dan kambing tadi itu diharamkan bagi Bani Israel. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini hukuman bagi Bani Israel dikarenakan mereka itu durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diharamkan yang saat ini kita itu makannya dengan enak. Sapi itu enak, kambing itu enak, dan sekarang kita itu makannya dibolehkan. Namun kalau Bani Israel dahulu gajihnya tadi itu tidak dibolehkan kita makan. Ya, tidak dibolehkan ketika itu untuk Bani Israel untuk menyantapnya. Maka kesimpulannya dari ayat tadi kita dapat simpulkan yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala asalnya memberikan kita makanan yang halal. Itu nikmat bagi kita sebagai orang beriman. Setiap makanan hukum asalnya itu halal dan itu diberikan kepada kita. Kemudian tidak boleh kita mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala itu halalkan. Dan tidak boleh kita itu halalkan apa yang telah haram. Jadi yang wes halal, ya halal, yang sudah haram, ya haram. Nggak boleh kita buat-buat hukum-hukum yang baru. Jangan seperti Bani Israel yang asalnya itu makanannya sudah halal, namun mereka haramkan untuk diri mereka sendiri. Ya, mereka haramkan untuk diri mereka sendiri. Kemudian syariat ini juga menunjukkan, atau ayat tadi juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang Islam, yaitu umatnya Nabi Muhammad, mengharamkan sesuatu dalam rangka ibadah kecuali itu dengan dalil. Tidak boleh mengharamkan sesuatu, enggan makan sesuatu dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka diet, bukan dalam rangka yang lainnya, namun dalam rangka ibadah. Dia ini lakukan dalam rangka ibadah itu tidak dibolehkan. Namun kalau dia enggan makan daging, ya itu terserah. Namun kalau ini dilakukan dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, saya enggak mau makan daging sama sekali, maka ini kalau nilainya dia anggap itu pahala, maka ini adalah suatu hal yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Kemudian ayat ini juga menunjukkan Allah memberikan kemudahan bagi tiang muslim, segala makanan Allah itu mudahkan halal bagi kita untuk makan. Segala makanan dan minuman itu dihalalkan bagi kita untuk menyantapnya. Jadi jangan buatan khawatir kalau ingin menyantap sesuatu, asalnya boleh kita makan. Dan ini suatu nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kebaikan yang banyak. Makanan-makanan yang halal itu begitu banyak yang bisa kita nikmati. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas tentang Bani Israel lagi dari surat Ali Imran ayat 93. Mungkin manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus bisa beramal soleh. Allahumma amin. Nggih niki kemauan kita tutup kalian doa keperaton majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.